Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas PGMIA pembelajaran Akidah Akhlak di MI atau SD yang beranggotakan yang pertama Anissa Nur Fitriani, yang kedua Atikah Nur Rohmah, dan yang ketiga saya sendiri Devi Rofiatul Solihah yang akan mempresentasikan hasil dari kerja kami dengan judul Pendekatan Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar. Untuk lebih jelasnya, simak video kami berikut ini. Baik, saya Anissa Nur Fitriani akan membahas tentang pengertian pendekatan pembelajaran akidah akhlak di SD dan MI. Pendekatan yaitu seperangkat wawasan yang secara sistematis digunakan sebagai landasan berpikir dalam menentukan strategi, metode, dan teknik atau prosedur dalam mencapai target atau hasil tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu komunikasi secara tradisional yang memiliki sifat timbal balik antar guru dengan siswa atau siswa dengan siswa yang lainnya guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan akidah akhlak yaitu proses atau inti kemanakah tujuan hidup manusia. Apabila akidah akhlaknya baik, maka sejahtera dan damailah lahir batinnya. Namun sebaliknya, jika akidah akhlaknya buruk, tentu akan rusak lahir batinnya. Oleh sebab itu, akidah akhlak merupakan salah satu kunci peradaban suatu bangsa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran akidah akhlak dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tertentu terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi inspirasi, menguatkan dan melatar belakangi metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu dan diiringi dengan perilaku yang baik. Yang kedua, tujuan pendekatan pembelajaran akidah akhlak di MI atau SD. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan dan pengembangan pengetahuan, pengalaman serta pembiasaan peserta didik tentang akidah Islam sehingga dapat menjadi manusia muslim yang terus berkembang bagaimana keimanan serta ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembelajaran akidah akhlak yaitu menanamkan dan meningkatkan keimanan siswa serta meningkatkan kesadaran siswa tentang berakhlak mulia sehingga mereka mampu menjadi muslim yang selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga siswa mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terbatas hanya di sekolah saja mereka berbuat baik, akan tetapi juga di lingkungan tempat tinggal mereka melalui pembelajaran akidah akhlak yang ada di sekolah yang berbasis Islam. Poin yang akan kita bahas selanjutnya adalah fungsi-fungsi akidah akhlak. Akidah akhlak sangat penting dalam kehidupan sehingga akidah akhlak harus diajarkan sejak usia dini. Mata pelajaran akidah akhlak di madrasah berfungsi untuk menanamkan nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Akidah akhlak juga untuk mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin yang mungkin telah ditanamkan terlebih dahulu oleh ayah ibundanya di dalam lingkungan keluarga. Akidah akhlak berfungsi sebagai penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan. Akidah akhlak juga menjadi acuan memperbaiki kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Akidah akhlak juga mencegah peserta didik dari hal-hal yang negatif dari lingkungannya atau dari budaya asing yang akan dihadapinya sehari-hari. Akidah akhlak juga memberikan informasi dan pengetahuan keimanan dan akhlak serta sistem dan fungsionalnya. Peserta didik akan lebih mendalami ilmu mengenai akidah. Nah,
Pendekatan pembelajaran akidah akhlak ini digunakan untuk acuan pengorganisasian materi pelajaran yang akan dipelajari siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga pendekatan pembelajaran akidah akhlak sangat penting sebagai titik tolak mengenai terjadinya proses pembelajaran, tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran akidah akhlak itu sendiri. Selanjutnya, poinnya adalah beberapa pendekatan yang terdapat dalam akidah akhlak. Ada beberapa pendekatan yang diharapkan dapat membantu pendidik dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam kegiatan belajar mengajar, terutama dalam pembelajaran akidah akhlak. Di antaranya yang pertama adalah keimanan. Keimanan ini yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan pemahaman dan keyakinan tentang adanya Allah SWT sebagai sumber kehidupan, meyakini dan menerapkan rukun iman dari iman kepada Allah sampai rukun iman yang terakhir, yaitu iman kepada qada dan qadar. Yang kedua adalah pengamalan, yaitu mengkondisikan peserta didik untuk mempraktekkan dan merasakan hasil-hasil pengamalan mulia dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan pengamalan tersebut tentunya akan terlihat sekali manfaat pembelajaran akidah akhlak. Yang ketiga, pembiasaan. Pembiasaan ini adalah untuk melaksanakan pembelajaran dengan membiasakan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis serta yang sudah dicontohkan oleh para ulama. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membiasakan sikap dan perilaku baik yang sesuai dengan ajaran Islam dan budaya bangsa dalam menghadapi masalah kehidupan. Pendidikan Islam mempunyai tugas untuk membina dan membentuk sikap serta kepribadian peserta didik yang dilaksanakan dalam ruang lingkup proses mempengaruhi agar terbentuk kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, sasaran proses akidah akhlak ini adalah internalisasi atau penghayatan nilai-nilai yang utama berlandaskan iman dan takwa kepada Allah. Selanjutnya adalah rasional, usaha meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran akidah dan akhlak dengan pendekatan yang memfungsikan rasio peserta didik, sehingga isi dan nilai-nilai yang ditanamkan mudah dipahami dengan penalaran. Yang kelima adalah emosional, upaya menggugah perasaan peserta didik dalam menghayati, meyakini, dan memahami ajaran agamanya. Akidah dan akhlak mulia akan lebih terkesan dalam jiwa peserta didik. Selanjutnya adalah fungsional, yaitu menyajikan materi akidah akhlak yang memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sehingga sesuai dengan tingkat perkembangannya. Selanjutnya adalah keteladanan. Keteladanan ini sangat penting ya, karena dapat menyuguhkan atau penciptaan kondisi pergaulan yang akrab antara personal sekolah, perilaku pendidik, dan tenaga kependidikan lain yang mencerminkan akhlak terpuji maupun yang tidak langsung melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah teladan. Keteladanan merupakan pembelajaran yang menempatkan dan memerankan guru serta komponen madrasah lainnya sebagai teladan, sebagai cerminan dari individu yang memiliki keimanan teguh dan berperilaku mulia. Baik, selanjutnya yaitu implementasi pendekatan pembelajaran akidah akhlak MI atau SD. Pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah merupakan pembelajaran yang bernuansa Islami, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan siswa memiliki akhlak terpuji serta menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari melalui pemberian pengetahuan, penghayatan, serta pengalaman tentang akidah Islam. Pembelajaran akidah akhlak menjadi tumpuan penting dalam pemahaman karakter dan perilaku siswa. Implementasi pembelajaran akidah akhlak dilaksanakan sesuai dengan standar dan langkah-langkah yang telah ditentukan. Bentuk implementasi pembelajaran akidah akhlak diantaranya: yang pertama, pembelajaran akidah akhlak bukan hanya sekedar pembelajaran agama, tetapi juga merupakan pola hidup yang agamis untuk siswa. Yang kedua, pembelajaran akidah akhlak juga memberikan motivasi yang berhubungan dengan visi sekolah agar siswa mempunyai tingkah laku yang baik. Yang ketiga, pembelajaran akidah akhlak dengan tujuan untuk mewujudkan visi sekolah agar siswa meningkatkan cara beribadah, berkarakter, berbudaya, dan berbudi luhur. Baik, itu tadi adalah paparan materi dari kelompok kami. Apabila
dalam penyampaian kami terdapat kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.